Lo tahu nggak sih Mas, kenapa belakangan ini negara-negara gencar melakukan ekspor dan impor? Oh iya, kenapa tuh, Lek? Hal ini tuh terjadi karena adanya sebuah motif yang dilakukan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Ini tuh terjadi karena motif perdagangan internasional. Oh, jadi karena perdagangan internasional. Terus faktor pendorongnya apa aja itu, Lek? Faktor pendorong dari perdagangan internasional ini ada banyak Mas. Salah satunya tuh yang pertama itu karena perbedaan sumber daya alam antar sebuah negara. Misalnya kita contohkan negara Singapura dengan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui nih Mas, Indonesia kan mempunyai banyak sumber daya alam mulai dari Hmm. rempah-rempah, bahan tambang. Terus kita ambil contoh lagi Singapura. Singapura kan hanya mempunyai wilayah yang kecil. Jadi itu mereka tuh membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi Singapura menerima barang impor dari Indonesia untuk kebutuhan negaranya. Oh, Itu. jadi faktor pendorong pertama karena perbedaan sumber daya alam nih. Jadi negara-negara luar atau bahkan negara kita sendiri mengimpor barang dari luar ataupun mengekspor barang dari luar gitu ya, Lek? Ya, itu terjadi karena perbedaan sumber daya alam. Jadi kan kita misalnya butuh sesuatu kan, jadi harus impor dari barang luar. Itu. Terus yang kedua tuh ada perbedaan faktor produksi. Seperti yang kita ketahui ini kan ada kita Indonesia kan memiliki hasil tambang yaitu bahan nikel. Sedangkan kemampuan tenaga kerja Indonesia itu tidak mampu untuk memproduksi baterai. Jadi dilakukannya perdagangan dengan Eropa agar nikel ini dipro, agar nikel ini bisa diolah menjadi barang siap pakai yaitu baterai. Jadi selama ini baterai yang kita pakai itu tuh nikelnya tuh dari Indonesia, tapi karena kita nggak mampu ngolahnya, itu tuh dikirim ke Eropa, terus Eropa memproduksi nikel mentah ini jadi baterai, terus dikirim lagi ke Indonesia dan sekarang ini kita pakai. Oh, ini seriusan. Jadi selama ini baterai yang kita pakai ini hasil alam dari Indonesia juga. Iya, jadi ya itu karena negara Indonesia sendiri SDM-nya kurang untuk mengolah nikel menjadi baterai. Jadi kita lebih memilih untuk diekspor terus diimpor lagi menjadi barang jadi yaitu baterai. Oke, oke. Terus terus selanjutnya apa tuh, Lex? Yang terakhir tuh ada perbedaan ekonomis antar daerah. Jadi itu tuh terjadi karena perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang. Mungkin misalnya kita ambil contoh itu, eee, belakangan ini kan orang Indonesia kan lebih sering menggunakan produk dari Cina karena lebih murah, betul nggak sih? Betul sih. Aku juga pakai itu beberapa produk dari Cina. Nah, itu karena, pemerintah itu mempunyai pendapat bahwa, produk yang kita hasilkan itu mempunyai biaya produksi yang lebih mahal, sedangkan barang yang Cina jual itu biayanya itu harga jualnya itu lebih rendah daripada biaya produksi barang jika diproduksi di Indonesia. Jadi rata-rata orang Indonesia itu lebih memilih barang dari Cina karena itu lebih murah. Itu salah satunya. Oh, jadi produksi sendiri itu nggak selamanya menguntungkan ya, Lex? Iya, jadi pemerintah tuh berpikir lebih baik daripada memproduksi sendiri, lebih baik menggunakan barang impor dari Cina. Terus hal ini tuh terjadi karenanya adanya motif sebuah negara itu untuk mengambil keuntungan. Oh, jadi pemerintah selama ini kayak gitu ya? Iya, pemerintah tuh selama gini. Jadi tuh hal ini tuh mendorong persaingan antar bangsa-bangsa untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi antar negara nih bersaing untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan internasional. Jadi gitu. Jadi kenapa adanya konsep perdagangan internasional itu pertama untuk memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri, yang kedua untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Keren, Ah, keren. aduh, jadi gitulah konsep perdagangan internasional. Ya gimana ya? Bareng dulu lah. Makasih ya, Lex. Ah.
itulah kenapa perdagangan internasional terjadi.